Saya ingin menjelaskan tentang jumlah komponen produk yang dibuat, ya, jumlahnya. Di sini yang kita bisa lihat adalah elemen membuat dan mengevaluasi. Beberapa waktu lalu saya menjelaskan ini. Ini sangat ideal karena jumlahnya banyak, artinya utuh, ya. Memang idealnya kita membuat produk seharusnya utuh, kan, ideal. Tapi di beberapa momen, di beberapa step itu ada keterbatasan dari si mahasiswanya ataupun keterbatasan dari si fasilitas yang kami sediakan. Oleh karena keterbatasan itu, maka jumlah produknya atau jumlah komponennya itu dikurangi. Sama seperti tahun lalu, saya menawarkan membuat produk itu tidak perlu 100% komponennya lengkap seperti ini. Saya menawarkan itu. Tapi kenapa ini kok dibikin 100%? Karena saya menyemangati atau mengencourage, ya. Maksudnya itu apa ya? Ya, menyemangati, ya. Supaya bisa punya kemampuan yang utuh. Maka membuat produk ya utuh, maksudnya begitu. Misalkan di sini komponennya ada kira-kira ada 7 atau ada 8. Sementara kalau kalian bikin komponennya cuma 1 dari 8, maka kan secara konsekuensi logis itu kemampuannya ya cuma 1/8 gitu. Nah, tapi ya di sini di soal ini sebenarnya yang lebih lebih krusial, ya, atau lebih penting adalah ini. Sesuai yang ada di KKNI, ya. Seingat saya KKNI kemarin itu saya jelaskan aspek kritisnya adalah ketika mampu menyesuaikan gitu, menyesuaikan desain dengan produk yang sudah jadi. Apakah sesuai gitu? Kritisnya itu. Nah, itu kan dijelaskannya atau diwujudkannya adalah yang nomor 3 ini. Perbaikan sampel produk, atau intinya sih ini yang nomor 3 adalah mengevaluasi kalau kita lihat di sini coba, ya. Oke, perbaikan. Ini kan termasuk langkah akhir dari evaluasi apabila memang ada komponen yang tidak sempurna atau cacat, ya diperbaiki gitu. Coba saya pause dulu sebentar, kita lihat saja SKKNI-nya. Ini aspek kritisnya adalah ketepatan dalam menentukan metode. Tepat atau tidak tepat itu nanti kan diwujudkan di dalam ini kan, di dalam semuanya ini. Tepat atau tidak tepat. Jadi tidak perlu membuat sampai sebanyak ini gitu, ya. Tapi supaya lebih bisa menyeluruh atau jadi kalau misalkan kita bikin komponen yang rumit ataupun komponen yang sederhana, tentunya komponen yang rumit inilah yang bisa mewakili gitu, ya, bisa mewakili elemen-elemen yang ada di sini. Maksudnya question 1 sampai question. Kalau kalian bikin komponen yang sangat amat sederhana sehingga tidak bisa tergali kemampuan yang lain, ya. Contohnya misalkan seperti ini. Perbaikan sampel. Kalau kalian bikin komponen yang sangat sederhana sekali, maka kemungkinan besar ini tidak tergali. Yang ada di dalam kepala Anda itu tidak tergali karena ya terlalu mudah. Kalau terlalu mudah kenapa? Ya, kayak kalau terlalu mudah biasanya ya komponennya ya sempurna.
Misalkan membuat, kalau di komponen di sini mungkin yang bulat ini ya, atau kalau yang komponen sulit tuh yang melengkung ya, yang melengkung. Yang sederhana itu cuma sekedar lurus gitu aja. Nah, kebetulan di sini kan hampir nggak ada yang lurus ya, dan ini besar-besar. Ini juga cukup rumit, jadi ini bagus ini. Hampir tidak ada komponen sederhana kecuali yang kecil-kecil ini. Nah, kalau komponen sederhana gimana cara memperbaikinya? Ya gampang. Ya bukannya gampang, justru kalau komponen sederhana itu tidak cenderung sempurna gitu. Cenderung sempurna. Nah, oleh karena itu saya menyarankan Anda untuk memilih komponen yang rumit, komponen yang tidak sederhana. Ya seperti apa sih bentuknya? Ya tidak sederhana tuh ya tidak lurus gitu aja ya. Yang pasti sederhana seperti ini. Ya memang ada gradasi ya, ada tingkatan dari sederhana menjadi rumit, itu memang ada tingkatannya gitu ya. Untuk apa saya menyarankan Anda membuat komponen yang rumit? Itu tadi supaya bisa question 2 bisa menjawab, question 3 bisa menjawab gitu ya. Nah, kalau maksudnya tidak bisa menjawab tuh seperti ini. Kalau tidak ada gitu ya, tidak ada perbaikan maksudnya. Berarti kan ya tidak menjawab kan. Meskipun tidak menjawab ya kamu harus buktikan. Tapi tetap meskipun ini boleh ya, ini boleh. Anda bisa mengalami seperti ini boleh-boleh saja, dan kalau kamu bisa buktikan ya nilainya sempurna gitu ya. Nah, tapi akan lebih sempurna lagi maksud saya gitu. Anda mendapatkan nilai 100 yang produknya sempurna dibanding dengan Anda mendapatkan nilai 100 tapi Anda melakukan perbaikan, coba mana menurut Anda yang lebih berbobot? Ya tentunya kalau saya pribadi yang mampu melakukan perbaikan. Ya, kenapa? Karena di SKKN ini ketepatan gitu ya. Kalau yang tadi komponen sederhana, ya jelas tepat, kan sederhana itu, mudah gitu. Pasti akurat karena sederhana. Pasti tepat gitu ya. Nah, bagaimana dengan komponen yang rumit tadi, komponen yang tidak sederhana? Nah, cenderung ada cacat lah istilahnya, tidak tepat. Ya. Terus apa lagi di sini? Judulnya kan di sini evaluasi ya. Yang ini ya. Nah, evaluasi itu isinya ini ya, pokoknya intinya itulah Anda akan bisa menjawabnya itu lebih lengkap kalau Anda mengerjakan komponen yang tidak sederhana. Intinya itu sih sebenarnya. Terus kembali lagi saya ingatkan, apakah harus membuat sebanyak ini? Tidak perlu ya, tidak perlu. Meskipun Anda cuma membuat 1 atau 2, asalkan itu komponennya tidak sederhana, maka Anda tetap akan bisa menjawab ini, menjawab yang 22 sama 23. Tentunya dengan bobot yang lebih lebih berbobot lah ya dibandingkan dengan Anda mengerjakan komponen yang sederhana. Yang tadi saya katakan meskipun nilainya nanti sama-sama 100 gitu, tapi akan lebih berbobot kalau Anda bisa melakukan perbaikan. Gitu ceritanya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tentang skala 1:1. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi ini, sebenarnya ini bukan pertanyaan ya. Jadi ada banyak mahasiswa yang keterbatasan fasilitas ya. Fasilitasnya kecil, barangnya gede, kebanyakan gitu. Nah, itu udah solve ya, sudah saya putuskan bahwa sebenarnya Anda tidak perlu membuat sebanyak ini ya. Terus, tapi kenapa ini kok bisa banyak nih? Yaitu karena memang niatnya baik gitu, niatnya bagus untuk menggali diri sendiri. Itu saya dorong, itu saya semangati lah. Kalau bisa kalian
mengerjakan semua komponen kalau bisa. Kalau nggak bisa ya cukup mungkin 1 atau 2 lah, supaya bisa menjawab question 2 dan question 3 di bawah. Itu udah solve ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari mahasiswa adalah skala 1:1. Skala 1:1 itu wajib karena di buku teori kan di fase yang paling terakhir itu ada ramp up itu ya bisa dibilang produksi massal lah intinya. Siap-siap kita mempersiapkan semuanya untuk produksi massal. Meskipun kalian tidak di kuliah ini Anda tidak melakukan produksi massal, tapi kan minimal dengan skala 1:1 Anda bisa mengukur gitu ya. Anda bisa mengukur kelemahan, kekuatan, ya, ancaman, ya evaluasi diri lah. Kalau skalanya misalkan 1:4 ya, misalkan bikin meja laptop, tapi 1:4 atau 1:2 kan dibagi 2 gitu ya. Ya pastinya ketika diproduksi massal kita akan merasakan oh ini gampang gitu, orang cuma kecil gitu. Nah, bagaimana kalau 1:1? Nanti akan ada perbedaan intuisi atau perbedaan perkiraan ya. Karena barang yang panjang dan lebar itu biasanya membutuhkan kelurusan ya. Kelurusan itu apa tuh kalau di gambar teknik itu? Straightness ya atau rata gitu ya. Terus ada lagi tegak lurus gitu. Bikin meja ya nih. Bikin meja itu kan dia kalau semakin panjang dan lebar dia bisa twist. Twist itu begini, twist itu melintir gitu. Contohnya ya di sini ya. Anda bisa lihat kamera saya ya. Melintir tuh begini. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri gitu melintir. Kalau lihat di layar contoh melintirnya itu yang ini. Ini sebenarnya melintir dia. Tapi dia nggak apa namanya. Dia malah milih yang lain ya. Pilih cacat yang lain, tapi nggak apa-apa gitu. Karena ini cacatnya lebih ketahuan ya, lebih ketahuan daripada yang ini. Gitu ceritanya. Jadi kalau 1:1 biasanya ada melintir gitu ya. Apalagi kalau bikin meja lipat yang panjangnya 1, ada yang 1,7, 1,8 meter. Nah, itu kan harus benar-benar dicek kelurusannya, tegak lurusnya, supaya nanti kalau mau dilipat adu manis gitu. Adu manis itu ya rapi gitu. Tapi kalau 1:2, 1:3 itu ya pasti lebih akurat dibandingkan yang lebar. Nah, oleh karena itu dari situlah jangan sampai kita bukan tertipu ya, jangan sampai kita ya bolehlah kita gunakan kata tertipu aja ya. Maksudnya kita membuat prototipe 1:2, kemudian kita tertipu dengan keadaan tersebut, wah ini lancar, ini bakalan lancar gitu loh. Ini bakalan lancar kalau mau produksi massal. Apa buktinya? Ya ini 1:2 aja bisa. Apalagi 1:1, bukan enggak, justru malah kebalik gitu. Ketika ke 1:1 belum tentu gitu. Maksudnya tadi yang sudah saya jelaskan ada faktor-faktor tertentu biasanya ya seringkali itu masalah tegak lurus ya sama roundness atau kerataan gitu ya. Oh, oke, itu tadi jawabannya ya, 1:1 itu wajib. Karena untuk membawa kita kepada keadaan yang hampir sebenarnya gitu ya. Saya rasa itu aja ya yang perlu saya informasikan di sini. Moga-moga belum telat, tapi kalau telat nggak apa-apa, Anda sudah membuat seluruh komponen. Oh iya, satu lagi, yang ketiga terakhir ini Anda harus download ini ya. Nih, download Flashprint, enter, kemudian ke sini ya.
ke software, terus klik ini, pilih yang, nah di sini ada Win64 atau Win32. Disesuaikan aja di komputer Anda pakainya Win berapa. Saya pakainya Win64, jadi saya download saja Win64. Ini saya pause dulu ya. Sudah selesai, langsung diklik aja di sini, langsung. Kemudian, oh sorry, saya ulangi. Ini klik di sini, show in folder. Duh, hilang ya. Mana tuh? Ctrl J ya, kalau hilang Ctrl J. Ini show in folder. Kemudian di sini, coba saya lihat, jangan-jangan sudah ada ya. Jangan-jangan sudah ada flash print di sini. Oh ini, ya sudah ada ternyata ya. Tapi coba kalau saya di sini ada nggak ya? Flash print. Nah, ternyata sudah ada. Jadi saya tidak perlu menginstal. Anda saja yang menginstal. Ini saya hapus saja deh. Oke, itu tadi flash print-nya. New version, will you like to download? No. Oke. Ini adalah flash print. Anda harus download ini karena ada yang penting. Coba moga-moga di sini ada contoh gambarnya. Nggak ada ya. Susah juga. Example ada nggak ya di sini? Oke, siap. Lihat ya, Anda coba lihat di situ ada STL file di sini. Anda harus merubah. Jadi Anda menggambar di AutoCAD atau Anda menggambar di Inventor atau SolidWorks, terserah apapun itu CAD. Ketika Anda save itu STL out ya. Kalau di AutoCAD yang biasa saya pakai itu ketik STL out. Anda cari ya di YouTube aja lah. How to change DWG file to STL file in AutoCAD 2020 atau 2019 ataupun AutoCAD yang Anda pakai ya. Jadi how to convert gitu ya. How to change atau how to convert atau how to save drawing file to STL file in AutoCAD 2019 misalkan. Nah, nanti Anda di sini Anda load gitu. Terus Anda simpan di mana tuh yang setelah Anda save itu ya. Nah, misalkan di sini ada di sini ya. Oh, ternyata di sini ada previewnya di kiri bawah itu. Kita cari yang rumit aja lah ya, yang rumit. Barangkali inilah atau ini aja. Open ya. Ketika di open, nah ini saya scroll ke depan. Kemudian tombol tengah buat pan. Ini hampir sama kayak AutoCAD ini. Kalau saya pencet shift, nah shift sama klik kiri, jadinya begini. Tapi ini bukan yang saya maksud ya. Saya pengennya Anda langsung aja start slicing aja. Start slicing terus ke rough ya. Oke, rough-nya ini dibikin no ya. Dibikin no. Ketika Anda menginstal itu awalnya yes, awalnya. Nah, saya kan sudah menginstal sudah lama, mungkin sudah setahun yang lalu ya. Saya belum setahun lah. Makanya ketika Anda melihat kok dari awal udah no ya, karena ini kan settingan tahun lalu gitu. Kemudian ini langsung aja save, langsung slice ya. Sorry, ketika Anda klik no, Anda klik save configuration ya. Ya meskipun tanpa save configuration bisa juga, tapi untuk supaya lebih aman aja mendingan save configuration. Ini nggak usah dirubah macam-macam ya. Ya kalau
Anda di komputer Anda ini tulisannya 1,5 atau apa dirubah menjadi 1,75 ya. Kemudian ini ya ikuti ini aja ya, ikutin ini. Anda cermati ya, Anda cocokkan dengan komputer yang Anda pakai, flashpen yang Anda pakai di komputer Anda. Kemudian rough ini juga dicermati, dicocokkan gitu ya. Kalau sudah di slice, kemudian ini ada slice preview. Diklik. Nah, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting untuk terutama untuk line balancing. Yang ini ya. Ini penting banget nih. Oke. 7 menit. Ini untuk line balancing, untuk apa ya? Line balancing itu keseimbangan lini ya dalam bahasa Indonesianya. Moga-moga kalian sudah dapat itu materinya ya. Jadi gini, ini kan komponen banyak ya. Ini jenisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini aja udah lain-lain ini ya. 1, 2, 3, 4 lah, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ini kan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau ini kan bentuk jadinya. Jadi ada 12 komponen. Nah, 12 komponen tadi dicatat nih masing-masing ini. Satu komponen itu berapa menit. Paham nggak? Satu komponen berapa menit. Terus kalau Anda masih ingat CT ya, cycle time. Cycle time itu kan asalnya dari demand dalam 1 tahun. Permintaan dalam 1 tahun itu kalau seharinya berapa? Kalau setahunnya 3.000, maka seharinya berapa? Misalkan seharinya tuh 10 misalkan. Sehari 10. Kalau jam kerjanya 8 jam misalkan. Ya dibagi 10 berarti kan 0,8 jam kan. 0,8 jam itu ya nyaris 60 menit lah. Kira-kira 50 menit aja ya. Nah gitu. Kira-kira 50 menit. Atau ya bolehlah 50 menit. Nah yang tadi apa tuh? Coba. Nah di sini kekejar nggak? Kalau komponennya ada 12, ini 50 menit bisa apa enggak gitu maksudnya. Apakah kita bisa menghasilkan produk setiap 50 menit gitu maksudnya. Setiap 50 menit jadi, setiap 50 menit jadi. Nah, kekejar nggak nih kalau setiap komponen 7 menit itu maksudnya line balancing. Nanti kalau nggak kekejar ya kita bikin mesin kita mengadakan mesin lagi satu demi mengejar ini. Itu garis besar ya line balancing ya. Nah, line balancing Anda tahu ya di mana menjawabnya. Oke lah, saya rasa Anda cukup lihat video saya sebelumnya tentang line balancing ya. Nah, yang penting materi yang ketiga ini Anda harus tahu ini menitnya ini ya. Terus setelah itu ya misalkan yang lain, komponen yang lain ya langsung aja load, tapi jangan ini, mendingan ini dihapus aja ya. Nah, begitu. Soalnya kalau nanti loadnya banyak, loadnya 3 kali berarti nanti ada komponen sampai 3 kali juga gitu. Jadi mendingan dihapus aja. Terus ini kita start slicing, langsung slice ya karena kan tadi sudah saya save configuration kan. Slash preview. Nah, di sini 5 menit ya. Ini menghabiskan 5 menit. Kalau misalkan load file loh kok nggak ada ya. Tadi ada, sekarang nggak ada. Mungkin harus di-close dulu barangkali ya. Load file, oke. Terus misalkan ini open, nah itu dia muncul kan. Jadi mendingan ini dihapus saja gitu. Supaya menitnya khusus buat si komponen mau
Herbert ya namanya apa sih tadi, Herbert ya, khusus buat dia aja. Kalau dua-duanya muncul nanti waktunya makin lama ya. Jadi 54 menit ditambah berapa menit tadi? Ditambah 4 menit jadi 58. Padahal kan seharusnya 54 khusus yang ini aja. Oke. Itu caranya untuk mengetahui berapa menit sih sebenarnya untuk mengerjakan ini. Sebenarnya sih ada alat lagi, bukan 3D printing tapi CNC. Tapi karena saya sedang kejar tayang ya, saya ada dinas keluar, saya rasa pakai 3D printing aja dulu lah ya. Mungkin yang mesin CNC mungkin kapan-kapan saja kalau memang Anda ada interest kepada manufaktur yang lebih keras gitu ya, lebih hard. Oke, itu saja materinya. Jadi saya summary. Yang pertama adalah jumlah komponennya boleh satu atau boleh dua. Kalaupun satu, tapi pilih yang paling rumit komponennya. Terus yang kedua itu skalanya 1:1 ya, supaya kita bisa merasakan lebih nyata daripada cuma pura-pura. Ya sebenarnya ini agak pura-pura juga, tapi kan kita mendekati ya. Sebisa mungkin kita mendekati keadaan produksi massal gitu. Nah, pura-pura yang ketiga ini ya, yang ini maksudnya pura-pura produksi massal gitu ya. Kita cukup melihat waktunya tadi, estimate time, waktu yang dihabiskan sekian menit. Jadi udah dapat materinya, 3 materi ini penting untuk mengisi ini ya, untuk mengisi unit-unit selanjutnya ya. Baik, saya rasa itu aja supaya nggak terlalu panjang. Ini mungkin udah setengah jam atau lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, jangan ragu-ragu untuk bertanya kalau kurang jelas ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.